Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darsana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hebat? Anak-anak soleh dan solihah, semoga senantiasa dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat. Hari ini Jumat 27 November 2020 kembali kita belajar bersama bahasa Arab. Hari ini merupakan hari terakhir pembelajaran bahasa Arab pada semester awal ya. Dan mulai tanggal 30 November kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Hari ini kita belajar tentang at-tarkib ad-dars tsalis, pembelajaran yang ketiga at-tarkib atau tata bahasa. Ad-dars tsalis al-adawat al-madrasiyah at-tarkib. Pembelajaran yang ketiga itu dengan tema al-adawat al-madrasiyah, peralatan sekolah. At-tarkib merupakan tata bahasa atau grammar. Jadi tata bahasa yang kita pelajari pada bab 3 ini adalah yang pertama itu terkait ismut dhamir muttasil. Apa sih isim dhamir muttasil? Nanti akan dijelasin dan diikuti contoh-contohnya. Yang kedua ada tentang terkait laun atau warna. Pertemuan pekan lalu, kalian sudah menulis, menggambar terkait peralatan sekolah beserta warna-warnanya ya. Jadi memang di bab 3 ini ada terkait warna-warni. Jadi laun itu warna. Gimana kata tanya yang tepat? Gimana cara menjawab yang tepat ketika menanyakan sebuah benda atau sesuatu yang berwarna. Nanti akan dibahas juga di pertemuan kali ini. Oke, bagi anak-anak semua silakan disimak dengan baik pembelajaran hari ini. Karena penilaian akhir semester akan ada soal-soal terkait tarkib ini ya. Jadi silakan disimak dengan baik. Apa sih ismud dhamir muttasil? Apa sih isim dhamir muttasil itu? Dhamir itu sudah kita pelajari kemarin ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya di ad-darsul awal sama ad-darsul tsani. Dhamir itu adalah kata ganti. Nah, muttasil itu artinya sambung atau tergabung. Dhamir yang sudah kita pelajarin itu kan ada huwa, hiya, anta, anti, itu kata ganti. Dhamir yang kita sudah pelajari. Tapi dhamir muttasil itu apa? Nih, jadi kita hari ini belajar tentang dhamir muttasil. Apa sih dhamir muttasil itu? Isim dhamir muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Setiap kali kita ingin menggunakannya, maka kita cukup menambahkan imbuhan tertentu di akhirnya dengan disesuaikan pelakunya. Oke, dhamir adalah kata ganti. Dhamir muttasil adalah kata ganti yang tersambung atau bersambung dengan kata sebelumnya. Yang sudah kita pelajari itu kan seperti huwa, hiya, anta, anti. Dia bisa berdiri sendiri. Huwa artinya dia. Anta, kamu. Ana, saya. Nahnu, kita. Tapi kalau dhamir muttasil itu dia seperti kata ganti kepemilikan. Seperti punyamu, punyaku, punyanya gitu ya. Nya, mu, ku itu adalah dhamir muttasil. Kalau aku, kamu, dia itu kan yang terpisah atau munfasil. Kalau muttasil itu kepemilikan. Ku, nya, mu, nah itu adalah muttasil. Dalam bahasa Indonesia itu ada kan yang punyamu, punyaku, punyanya. Nah, tapi kalau di bahasa Arab ini disebut dhamir muttasil. Nah, dhamir itu kita sudah belajar kata ganti. Ada yang munfasil, terpisah, itu seperti huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Nahnu, kita. Nah, yang kita pelajari adalah penggunaan dhamir muttasil, kata ganti yang tersambung. Kalau huwa, muttasilnya menjadi hu di belakang ya.
Hiya menjadi ha. Perhatikan ha, itu ada alifnya, harokatnya fathah. Bukan bentuk gini baru fathah ya, tapi ha. Anta pakainya ka kata gantinya. Anti, ki. Ana, ya sukun. I kalau dibaca ya. Nahnu, na. Jadi kalau munfasil huwa jadinya hu, hiya jadinya ha, anta jadinya ka, anti jadinya ki, ana ya sukun, nahnu jadinya na panjang. Langsung aja kita ke contoh supaya kalian ada gambaran dan tidak bingung. Contoh al-misal. Qalamun plus huwa. Qalamun artinya pulpen. Huwa artinya dia laki-laki atau dia muzakkar. Jadi maksudnya adalah pulpennya. Pulpennya itu bisa pulpennya Ahmad atau pulpennya siapa, yang pasti itu menunjukkan dia laki-laki atau muzakkar. Qalamun plus huwa atau disebut pulpennya, bukan qalamun huwa ya. Struktur bahasa yang tepat adalah qalamuhu. Perhatikan, huwa dhamir muttasilnya menjadi hu nih ya. Jadi huwanya diganti hu. Terus perlu diperhatikan lagi kalau ada dhamir yang bersambung nih ya, maka nggak boleh hukumnya tanwin. Ini kan pertama qalamun. Kalau dia sudah bersambung dengan dhamir, maka dia menjadi domah biasa. Qalamuhu, nggak boleh qalamunhu, nggak boleh ya. Contoh kedua, qalamun plus hiya. Qalamun pulpen, hiya dia perempuan. Jadi maksudnya ini adalah pulpennya. Nah, pulpennya si dia yang perempuan tuh loh. Pulpennya si Aisyah atau pulpennya si Khadijah. Tapi bukan qalamun hiya. Yang tepat, kata sambung yang digunakan atau kata ganti yang digunakan adalah qalamuha. Jadi maksudnya adalah pulpennya. Pulpennya. Nih, bukan qalamun hiya, tapi qalamuha. Inilah yang disebut dengan dhamir muttasil atau dhamir yang bersambung yang menunjukkan kepemilikan. Kalau untuk benda nih ya, qalamuhu pulpennya. Sekarang qalamun anta, pulpenmu. Maksudnya ini ada pulpen kamu, laki-laki kan, pulpenmu. Jadinya adalah qalamuka. Nah, harus bersambung ya, dia nggak boleh berdiri sendiri. Kal sendiri, bendanya sendiri enggak. Jadi harus bersambung. Qalamuka. Bukan qalamun anta, bukan qalamun ka, tapi yang tepat adalah qalamuka. Pulpenmu. Oke, ini untuk anta. Anta adalah kamu muzakkar. Sekarang kalau anti, kamu muannas, gimana? Qalamun anti. Qalamun plus anti sama dengan qalamuki. Nah, ayo qalamuki. Sekarang qalamun plus ana, pulpenku. Hadza qalami. Ini pulpenku. Kalau bahasa Arabnya ini pulpenku, bukan hadza qalamun ana ya. Ana memang betul artinya saya. Tapi kalau menunjukkan kepemilikan menggunakan dhamir muttasil, yaitu hadza qalami. Hadza qalami, ini pulpenku, bukan qalamun ana. Oke? Nih, kalau pulpenku tuh qalami tambahi ya sukun. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau dia ada ya sukun, maka harokatnya ganti kasroh. Bukan qalamui ya, tapi qalami khusus untuk dhamir ana. Yang terakhir menunjukkan nahnu. Nahnu itu kita. Qalamun plus nahnu, ini pulpen kita, jadi hadza qalamuna. Oke? Jadi kalau huwa jadinya hu, hiya jadinya ha, anta jadinya ka, anti jadinya ki, ana jadinya ya sukun, i, nahnu jadinya na. Ini silahkan kalian perhatikan baik-baik. Boleh kalian screenshot atau kalian catat untuk kalian belajar nanti. Karena setelah materi ini saya akan mengadakan evaluasi 10 soal. Linknya akan saya share nanti. Untuk evaluasi ada di grup setelah disimak ya. Setelah pembelajaran ini disimak dengan baik.
Jadi silahkan boleh di screenshot layar yang ini, karena ini merupakan salah satu rumus, atau boleh dicatat untuk dhamir muttasil. Sekarang tentang warna. Laun, warna. Ma launul kitabi, ma launul kitabi, ma artinya apa, launul kitabi warna buku. Ma launul kitabi apa warna buku. Ini ada buku nih, warna bukunya apa? Kuning. Kalau ada pertanyaan seperti ini, ada dua kemungkinan jawaban atau dua jawaban yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah launul kitabi asfaru, yaitu mengulangi pertanyaan tanpa menggunakan kata tanya. Mengulangi pertanyaan tanpa menggunakan kata tanya. Ma launul kitabi, warna buku, asfaru. Ini warna bukunya kan kuning. Launul kitabi asfaru. Ini pilihan jawaban yang pertama. Ada lagi nih pilihan jawaban yang kedua. Gimana sih pilihan jawaban yang kedua? Yaitu al-kitabu launuhu asfaru. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau perbedaannya, jawaban yang pertama, launnya di depan, warnanya di depan, kemudian diikuti bendanya, yaitu buku. Dan bukunya ini harokatnya harus kasroh. Kalau ada launnya di depan ya, launul kitabi. Baru disebutkan warnanya. Kalau jawaban yang kedua, dia bendanya di depan, bukunya ini dia ada di depan, baru diikuti warna. Jadi dia sebutkan bendanya dulu. Al-kitabu. Nah, kalau bendanya di depan, maka harokatnya domah. Ini karena ada alif lam, jadi al-kitabu. Launuhu, warnanya asfaru, kuning. Nah, kitab ini kan muzakkar, nggak ada tak marbutohnya. Berarti nya ini kembali ke buku. Ini dhamir muttasil ya. Buku, warnanya kuning. Buku, warnanya kuning. Hu-nya ini kembali ke kitab. Oke? Hu artinya nya kembali ke kitab. Kenapa pakainya hu? Karena kitab ini adalah muzakkar. Jadi ketika ada pertanyaan ma launul kitabi, ada dua alternatif jawaban. Bisa launnya di depan, kemudian diikuti kata benda, kemudian diikuti warna. Atau bendanya di depan, kemudian diikuti warna, kemudian dhamir muttasil, kemudian warnanya apa itu disebutkan. Ini kalau contoh bendanya muzakkar. Gimana kalau contoh bendanya muannas? As-sa'ah, sa'atun. Ada pertanyaan, ma launus sa'ati? Apa warna jam? Nih warna jamnya nih apa? Merah ya? Merah bahasa Arabnya ahmar. Alternatif pertama, launus sa'ati ahmaru. Yang kedua, as-sa'atu launuha ahmaru. Perhatikan, yang pertama ini launnya di depan, kemudian diikuti benda, harokatnya kasroh. Yang kedua, bendanya di depan, as-sa'atu, harokatnya domah ya, as-sa'atu, nggak boleh as-sa'ati. As-sa'atu launuha ahmar. Jam, warnanya merah. Ha, kalau tadi hu. Kenapa hu? Karena Alkitab muzakkar. Sekarang kenapa ha? Ini adalah dhamir muttasil yang kembali ke hiya, dia. Dianya mana ini? As-sa'ah. Jadi hanya ini kembali ke as-sa'ah. Jam warnanya merah. Kalau ini warna jam merah. Ini jam warnanya merah. Oke? Kalau ini launnya di depan, kemudian kata bendanya harus dikasroh. Kalau yang ini ada ha, dhamir muttasil yang dia kembali ke as-sa'ah. Kenapa dia ha? Karena as-sa'ah ini adalah mu'annas. Ciri mu'annas adalah ada ta'mar butoh. Lanjut. Kemarin pada minggu lalu kita sudah belajar warna itu ada yang warna muzakkar, ada yang warna muannas. Terus bedanya apa? Apa bedanya warna muzakkar sama muannas? Tadi as-sa'ah muannas, tapi tetap bahasa Arabnya warnanya ahmar.
bukan hamro. Sekarang bedanya gimana sih? Nah, perhatikan ya baik-baik. Warna muzakkar yang sebelah sini ya, ada ahmar, abyad, azraq, asfar, akhdar, aswad, burtukoliyu, karimiyu, ini untuk muzakkar. Kalau hamra'u itu muannasnya dari ahmar, bayda'u dari abyad, muannas dari abyad, zarqa'u, safra'u, khadra'u, sauda'u, burtukoliyatun, karimiyatun, ini adalah muannas. Jadi sebelah kanan dia muzakkar, sebelah kirinya ini muannas. Gimana perbedaannya? Gimana cara penggunaannya terhadap warna yang muzakkar dan muannas ini? Oke, kita lanjut. Letak perbedaannya pada penggunaan kata launu atau warna. Letak perbedaannya pada penggunaan kata launu atau warna. Yang pertama itu menggunakan kata launu. Yang kedua tanpa menggunakan kata launu. Perhatikan, fokus. Letak perbedaannya adalah pada penggunaan kata launu atau warna. Contoh, ini ada buku. Buku warnanya kuning. Kita contoh yang menggunakan kata launu dulu ya. Launul kitabi asfaru. Nah, ini ada launu kan? Menggunakan kata launu. Launul kitabi asfaru. Warna buku kuning. Warna buku kuning. Ini ada laununya. Launul kitabi. Kalau menggunakan launu, ini maka harokatnya harus kasroh. Launul kitabi asfaru. Sekarang kalau tanpa menggunakan kata launu, yang pertama bisa al-kitabu asfaru. Al-kitabu asfaru. Buku itu kuning. Buku itu kuning. Kalau dia pakai al, maka nggak boleh tanwin ya di sini. Harus domah. Al-kitabu, nggak boleh al-kitabun. Nggak boleh. Kalau ada alif lam, nggak boleh tanwin. Al-kitabu asfaru. Buku itu kuning. Atau kitabun asfaru. Buku yang kuning. Terserah. Jadi ketika kalian menggunakan al, itu artinya buku itu kuning. Kalau kitabun asfaru, buku yang kuning. Oke ya. Jadi, ini ada contoh kedua. Haqibatun. Haqibatun artinya tas. Ini tasnya warnanya apa? Biru. Oke. Kita menggunakan kata launu. Launul haqibati azraqu. Launul haqibati azraqu. Warna tas biru. Sekarang nggak pakai launu. Al-haqibatu zarqa'u. Nah, ini kan warna yang muannas. Nih, zarqa'u itu adalah muannas dari azraq. Zarqa'u itu muannas dari azraq. Jadi, kalau menggunakan menggunakan kata laun, meskipun dia bendanya muzakkar atau muannas, warnanya tetap muzakkar, wajib muzakkar. Tapi kalau nggak menggunakan kata launu di depannya, maka warnanya harus mengikuti benda. Kalau ini kan al-kitabu asfaru. Dia muzakkar karena kitab juga muzakkar ya kan. Kalau yang ini al-haqibatu zarqa'u. Oke, tas itu biru. Kenapa zarqa'u? Karena ini bentuk muannas dari azraq, karena al-haqibatu itu adalah muannas. Oke, paham ya? Jadi kapan sih penggunaan warna yang muannas dan muzakkar? Kita lihat. Kalau di depannya ada launu, jadi nggak peduli kalau di depannya ada launu, mau bendanya muzakkar apa muannas, maka warnanya tetap muzakkar. Tapi kalau di depannya nggak ada laununya, itu harus diperhatikan. Kalau bendanya muannas, maka warnanya harus muannas. Kalau bendanya muzakkar, maka warnanya harus muzakkar. Ini boleh kalian screenshot juga, kalian tandai atau kalian tulis di buku catatan kalian. Karena ini di soal
Akhir semester ada, lumayan soalnya ada dan itu bisa menambah poin kalian juga. Silakan disimak dengan baik. Nih, bedanya. Kalau ada alif lam, maka nggak boleh tanwin. Kalau nggak ada alif lam, maka wajib tanwin. Kitabun, al-kitabu, beda ya. Al-haqibatu. Kalau nggak ada alif lamnya jadi haqibatun. Oke? Okay? Setelah ini saya akan share evaluasi 10 soal aja terkait penjelasan saya ini. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditonton lagi, diulangi lagi 2 sampai 3 kali biar semakin paham, biar semakin jelas. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang belum mengumpulkan tugas 20 November kemarin saya tunggu ya, paling lambat hari ini karena itu berkaitan terhadap penilaian untuk rapot akhir semester. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.